Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian semuanya dalam kondisi yang baik-baik saja dan selalu diberikan kesehatan. Nah, berbicara tentang sehat, siapa sih yang tak ingin hidup sehat? Pasti semua orang pengen yang namanya hidup sehat. Lalu, gimana sih biar kita bisa hidup sehat? Ya pastinya dengan kita menerapkan pola perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi, di sini nanti saya akan menjelaskan tentang apa itu PHBS atau pola perilaku hidup bersih dan sehat. Tapi sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya teman-teman, karena seperti pepatah, tak kenal maka tak sayang. Baik, perkenalkan, saya Ana Hafidhatunisa, mahasiswi semester 3 Akademi Kebidanan Harapan Ibu Pekalongan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu PHBS atau pola perilaku hidup bersih dan sehat. Apa sih itu PHBS? Ada yang tahu? PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya dapat menolong diri sendiri, terutama dalam bidang kesehatan dan juga bisa ikut aktif dalam segala aktivitas pada masyarakat. Apa sih manfaat dari PHBS? Manfaat dari PHBS yang paling utama adalah agar terciptanya masyarakat yang sadar akan kesehatan dan juga memiliki bekal pengetahuan dan juga kesadaran untuk menerapkan pola perilaku hidup bersih dan sehat dengan menjaga kebersihan dan selalu memenuhi standar kesehatan yang ada. Dan ada pun 5 tatanan PHBS untuk memulai proses penyedartahuan tentang pola perilaku hidup bersih dan sehat, yaitu yang pertama, PHBS di rumah tangga, yang kedua, PHBS di sekolahan, yang ketiga, PHBS di tempat kerja, yang keempat, PHBS di tempat umum atau pada masyarakat, dan yang kelima adalah PHBS fasilitas kesehatan. Baik teman-teman semuanya, jadi dari 5 tatanan yang barusan saya sebutkan, di sini saya akan mengambil salah satu tema saja, yaitu pada PHBS rumah tangga. Dan ada pun manfaat dari PHBS rumah tangga ya teman-teman. Apa sih manfaat dari PHBS rumah tangga? Manfaat PHBS rumah tangga antara lain agar setiap anggota mampu meningkatkan kesejahteraan dan tidak mudah terkena penyakit. Selanjutnya, yaitu agar setiap anggota itu terbiasa melakukan pola perilaku hidup bersih dan sehat, sehingga seluruh keluarga, terutama anak-anak, bisa mendapatkan yang namanya kesehatan dan juga kecukupan gizi. Baik, selanjutnya ada 10 indikator PHBS pada tingkat rumah tangga, yaitu antara lain yang pertama yaitu persalinan yang ditolong tenaga kesehatan. Kenapa sih kita harus memilih tenaga kesehatan dalam melakukan persalinan? Karena tenaga kesehatan itu memiliki standar dalam penggunaan perawatan, sehingga dapat mencegah terjadinya infeksi dan resiko lain yang dapat membahayakan keselamatan ibu dan janin. Yang kedua adalah pemberian ASI eksklusif. Penting untuk seorang ibu untuk memberikan ASI secara eksklusif atau pada usia 0-6 bulan. Kenapa? Karena ASI eksklusif sendiri memiliki berbagai manfaat yang sangat dibutuhkan oleh anak. Antara lain yaitu sebagai nutrisi, antibodi untuk kecerdasan anak, dan juga untuk tumbuh kembang anak. Lalu yang ketiga adalah menimbang bayi dan balita secara berkala. Kenapa sih kita harus melakukan penimbangan kepada bayi dan balita secara berkala? Karena agar dapat memantau pertumbuhan dan perkembangan dari bayi dan balita, kita bisa melakukan penimbangan pada posyandu, terutama pada usia bayi 1 bulan sampai dengan 5 tahun. Lalu yang keempat adalah cuci tangan dengan sabun dan air bersih. Kenapa sih kita harus cuci tangan? Karena cuci tangan adalah suatu perilaku yang sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit. Lalu yang kelima adalah menggunakan air bersih. Kenapa sih kita harus menggunakan air bersih? Karena air bersih sendiri merupakan kebutuhan dasar dalam menjalani pola perilaku hidup bersih dan sehat. Lalu yang keenam adalah menggunakan jamban sehat. Jamban merupakan infrastruktur sanitasi yang penting yang dapat berkaitan dengan unit pembuangan kotoran maupun air untuk keperluan kebersihan. Lalu yang ketujuh yaitu memberantas jentik nyamuk. Kenapa sih kita harus melakukan pemberantasan jentik nyamuk? Karena nyamuk sendiri merupakan faktor yang dapat membawa penyakit. Terus yang kedelapan adalah mengonsumsi buah dan sayur. Kenapa sih kita harus mengonsumsi buah dan sayur? Karena buah dan sayur sendiri itu memiliki berbagai kandungan vitamin, mineral, dan juga serat yang sangat membantu baik dalam proses pencernaan maupun untuk mengoptimalkan dari kesehatan. Selanjutnya yang kesembilan adalah melakukan kegiatan fisik setiap hari. Contohnya yaitu seperti halnya olahraga dan juga bekerja.
Dengan kita berolahraga, maka kita akan mengeluarkan keringat. Nah, olahraga itu sangat penting untuk kesehatan kita agar tubuh tetap fresh dan optimal dalam melakukan segala kegiatan. Yang ke-10 atau yang terakhir adalah tidak merokok di dalam rumah. Kenapa kita tidak boleh merokok? Karena rokok sendiri itu mengandung berbagai macam zat yang dapat mengganggu kesehatan. Baik teman-teman, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jadi dari apa yang barusan kita bahas dapat kita simpulkan bahwa pentingnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat adalah agar masyarakat sadar dan juga memiliki bekal pengetahuan dan juga kesadaran untuk melakukan pola perilaku hidup bersih dan sehat dengan cara menjaga kebersihan dan juga mematuhi standar kesehatan yang ada. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Burung dara cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.